Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadhah, nggak tidur. Yaqadhah, dalam secara keadaan sadar gitu. Kemudian, ya. Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku wasiat." Ya. Kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang dongeng-dongeng yang didengungkan oleh Habib-habib dari Sufi. Nah, teman-teman, jadi katanya ada seorang syekh yang bernama Syekh Hasan Al-Maghribi. Jadi Syekh Hasan Al-Maghribi ini itu mengaku bertemu dengan Nabi SAW secara yaqadhah, yaitu secara sadar. Bukan secara mimpi ya, namun secara dalam keadaan sadar. Lalu kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi ini meminta wasiat kepada baginda Nabi SAW. Lalu dibagilah 3 wasiat. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu video yaitu kisah khurafat yang diucapkan, yang didongengkan oleh Habib Sufi. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi, dikatakan bahwasannya ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi. Tsumma dzata yaumin ijtama'a bin Nabi yaqadatan. Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadhah, nggak tidur. Yaqadhah, dalam secara keadaan sadar gitu. Kemudian, ya. Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku wasiat." Ya. Kata Rasulullah, "Sa'ufiduka bi thalathati hisal." Aku akan memberikan faedah kepada kamu 3 faedah. Dia li khassa amlin nas ama. 3 faedah yang kau akan berikan kepadaku ya Rasulullah, itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan yang sampai cerita ini kepadanya, orang umum. Kata Rasulullah, apa? Untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini. Berarti Rasulullah SAW itu memberi 3 wasiat ataupun 3 faedah. Nah, ini adalah hadis ya teman-teman ya. Kalau seorang tersebut yang namanya Syekh Hasan Al-Maghribi ini ya mengaku bertemu dengan Nabi SAW itu secara sadar, tentu ini sudah menjadi sahabat Nabi. Wow, hebat ya teman-teman ya. Di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Rasulullah SAW itu tidak menemui setelah beliau itu wafat. Namun setelah generasi salafus soleh, ada seorang syekh yang bernama Syekh Hasan Al-Maghribi ini bisa bertemu dengan Nabi SAW secara sadar. Dan diberi 3 hadis lagi ya teman-teman. Wah, berarti ini adalah sahabat baru Nabi SAW. Oke, mari kita lanjutkan ya. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ula, idza hamalta subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabahta biha am lam tusabbih. Siapa orang yang bawa tasbih? Oke, bawa tasbih. Dipakai untuk bertasbih, Dipakai untuk atau berzikir nggak gitu ya. dipakai, cuma ditaruh di kantongnya. Oh, Maka apa? Maka tu'addu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun nggak dibaca. wah. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun nggak dibaca tasbih, selagi tasbih itu ada di kantongnya, maka dia dihitung orang yang bertasbih. Kok bisa ya teman-teman ya. Sedangkan hanya membawa tasbih tapi tidak dibuat zikir ya, tasbihnya itu untuk buat menghitung zikir ya, cuma dikantongin aja, itu pahalanya sama juga orang berzikir ya teman-teman. Bisa percaya nggak ya? Makanya orang-orang soleh dulu itu diantaranya ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara sifatnya ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau nggak lepas dari baju sholat dan juga bergelangkan tasbih. Dan yang kedua, Pantesan ya teman-teman ya, kadang-kadang saya juga melihat ya ada orang yang kalungan tasbih. Ternyata mereka ini meyakini bahwasanya ini adalah hadis dari Nabi SAW ya. Jadi dengan hanya memakai tasbih ya, dikalungkan ataupun diletak dalam saku ataupun dibuat gelang ya, kalau tidak dibuat zikir ya, pahalanya itu sama dengan orang berbuat zikir. Ini namanya dusta ya, berdusta atas nama Nabi SAW ya. Dan siapkan tempat antum di neraka ya. faedah dari Nabi, annal gahwata, sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fika. Kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, hadis kopi ya. tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Oh, nah ini juga ya hadis tentang
kopi ternyata itu ya dari orang-orang sufi ya. Ya benar ya, bahwasanya dulu juga ada ya, saya sebutkan namanya yaitu guru sekumpul ya. Guru Zaini juga pernah mengatakan demikian ya, yaitu tentang barang siapa yang ada di mulutnya itu bekas kopi ya, atau ya, itu nanti malaikat itu beristighfar, malaikat itu memohon ampun. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ternyata ya hadis ini hadis palsu. Allahu Akbar. Dan tidak ada di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ya kitabnya, tapi ya kitab orang-orang sufi ya. Baru paham saya. Wa thalith, dan yang ketiga, julusuka inda wali min auliyaillah. Duduknya kamu di depan orang soleh. Iya. Hayyin au mayyit. Dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal. Oh. Walau kahal bisyatin, walaupun seperti sebentar seperti orang merah susu, au kasajji baydah, seperti orang mencakan telur, khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha au ila an taqatta'a aduka irban. Maka duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal, itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah, walaupun sebentar. Allahu Akbar. Itu jelas kedustaan ya teman-teman ya. Itu jelas dusta ya. Jadi pantesan ya teman-teman ya, kalau saya lihat ya di kuburan itu ya, ada muhibbinnya duduk di dekat kuburan Habib gitu ya. Mereka itu hanya sekedar duduk, itu lebih afdol gitu ya. Allahu Akbar. Ini adalah dusta ya teman-teman ya. Jangan percaya ya. Jangan percaya 1% pun jangan percaya. Kita bisa lihat ya teman-teman ya, agama kalau dipegang mereka ini ya, orang-orang yang mengaku Habib Sufi ini ya, rusak agama ya. Dan kita harus kembali kepada ajaran yang benar-benar, ya itu ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Yaitu apa teman-teman ya? Yaitu para sahabat, bagaimana para sahabat ini mengamalkan sesuai dengan ajaran Nabi SAW ya. Tentu kita tidak akan tersesat teman-teman. Ini hadis ya, hadis palsu. Hadis palsu. Mereka bisa mengatasnamakan nama Rasulullah SAW. Jelas-jelas ini adalah ya, siapkan tempat duduknya mereka di neraka. Karena itu ada hadis yaitu tentang barang siapa yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Mengerikan ya teman-teman. Jadi inilah yang disebut dengan khurafat, yaitu cerita-cerita yang ditambah-tambahi, yang dikarang-karang ya, seperti dongeng ya teman-teman ya. Dan cerita seperti itu tidak benar, tidak ada semestinya kisah-kisah yang semacam itu. Bahkan ya sahabat Nabi SAW ya, kalau kemudian istri-istri Nabi, putri Nabi ya, putri-putri Nabi, cucu-cucu Nabi itu tidak pernah ya didatangi oleh Nabi SAW setelah sepeninggalan beliau, setelah beliau wafat. Itu tidak pernah ditemui secara sadar. Namun anehnya di zaman sekarang ini ya, masih ada orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar. Itu masih ada. Dan itu adalah suatu musibah ya teman-teman di akhir zaman ini. Karena apa? Mereka itu memakai baju ya, baju yang seakan-akan ulama. Ya seperti Syekh siapa itu ya, katanya melihat Nabi SAW itu di sana berbentuk cahaya datang diiringi para malaikat. Itu dusta. Dusta. Agar apa ya? Agar bisa menarik pengikut sebanyak-banyaknya. Dan ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Kita ini sebagai kaum muslimin ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Kita tidak akan tersesat teman-teman. Karena tidak ada di dalam hadis tersebut itu kita ini bisa bertemu dengan Nabi SAW itu secara sadar. Yang benar adalah secara mimpi ya. Itu pun ada ciri-ciri khusus ya. Apakah benar ciri-ciri yang antum sebutkan dalam mimpi itu? Misal Rasulullah SAW itu berjenggot, Rasulullah SAW itu misal badannya tegap dan ini dan itu ada disebutkan di kitab Syama'il Muhammadiyah. Namun kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi SAW secara sadar, ini bohong, jelas dusta. Apalagi diberi ya wasiat, diberi dalil, yaitu 3 dalil lagi ya. Ya, barang siapa yang memakai tasbih
walaupun tasbih tersebut itu tidak dibuat zikir, hanya dicentelkan di hanya dikalungkan di sini dan di saku, maka pahalanya itu sama dengan orang berzikir. Itu dusta. Lalu kemudian lagi, barang siapa yang minum kopi ya, selagi di tenggorokannya ini ada sisa kopi katanya ya, itu akan diampunkan oleh para malaikat. Dan yang terakhir tadi ya teman-teman, dan itu semua dusta, itu tidak benar. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati, jangan dikibulin tentang kisah-kisah khurafat. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.